Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Tristinawati, NIM 8560800686. Di sini saya akan mengangkat topik kasus tentang anak dengan gangguan attachment. Definisi anak dengan gangguan attachment adalah ikatan afektif yang berlangsung lama dan ditandai dengan kecenderungan untuk mencari dan memelihara kedekatan dengan sosok tertentu, terutama dalam kondisi stres. Biasanya gangguan attachment merupakan gangguan dalam pembentukan hubungan attachment yang berkembang sebagai reaksi terhadap lingkungan yang berbasis patologis atau biasanya disebut dengan gangguan attachment reaktif. Gejala atau ciri-ciri anak dengan gangguan attachment yaitu gangguan attachment reaktif biasa dapat didiagnosa sebelum anak berusia 5 tahun dengan ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya hambatan dan pola tingkah laku menarik diri secara emosional terus-menerus terhadap pengasuh dewasa, yaitu 1. Anak jarang mencari kenyamanan saat mengalami tekanan. Yang kedua, anak jarang merespon kenyamanan yang diberikan saat mengalami distres atau tekanan. Yang kedua, adanya gangguan emosional dan sosial yang terus-menerus yang ditandai oleh responsivitas sosial dan emosional yang minim terhadap orang lain. Terbatasnya afek positif, adanya saat-saat marah, sedih, dan takut yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi bahkan selama interaksi yang tidak mengancam dengan pengasuh dewasa. Penyebab anak gangguan attachment, secara khusus gangguan attachment ini disebabkan oleh pola pengasuhan yang tidak memadai. Salah satu diantaranya yaitu pengabaian atau deprivasi sosial dalam bentuk kurangnya terpenuhinya kebutuhan emosional secara terus-menerus, pergantian pengasuh utama yang berulang, sehingga kesempatan untuk membentuk attachment stabil sangatlah minim. Yang ketiga, pengasuhan dalam setting yang tidak biasa, yang membatasi kesempatan untuk membentuk attachment yang selektif. Penanganan anak dengan gangguan attachment ada beberapa hal diantaranya, yaitu 1. Di lingkungan rumah. Mungkin kita bisa menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, terutama bagi seorang ibu. Karena pelukan dari ibu biasanya anak menjadi lebih nyaman dan aman. Yang kedua, praktek disiplin yang positif untuk mengarahkan anak yang lebih baik. Baik orang tua maupun pengasuh bersama-sama memberikan dorongan dan memberikan apresiasi pada saat anak membuat suatu hasil karya. Yang keempat, memberi kenyamanan dan keamanan di lingkungan rumah. Sedangkan di lingkungan sekolah sendiri biasanya dapat dilakukan antara lain permainan yang mengandung dimensi batasan, permainan yang mengandung dimensi kejutan, permainan yang mengandung dimensi pemenuhan kebutuhan, permainan yang mengandung dimensi tantangan. Semua itu bisa dilakukan oleh baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah dengan adanya kerjasama antara orang tua dan guru. Format rancangan intervensi juga bisa kita buat sendiri guna anak yang menyandang gangguan attachment. Di antaranya kita bisa mengintervensi, yaitu yang pertama observasi, tanya jawab dengan anak, berbincang langsung dengan anak, mendengarkan jawaban anak, hindari menghakimi anak, tenangkan anak, berikan rasa nyaman pada anak. Langkah kedua bisa dilakukan dengan cara diskusi dengan lingkungan sekitar, misalnya berbicara dengan orang tua, memastikan bahwa orang tua tahu akan masalah anaknya, bekerja sama dengan orang tua dalam mengambil tindakan selanjutnya. Yang ketiga, kita bisa meminta bantuan ahli atau psikolog anak untuk mencari solusi yang tepat. Misalnya kita bisa melakukan psikotes. Anak dan orang tua berkonsultasi langsung ke psikologis anak, mendengarkan saran dan arahan dari para ahli untuk penanganan selanjutnya. Yang keempat, mungkin kita bisa membuat kegiatan positif untuk anak dengan cara melukis, bernyanyi, karya wisata, finger painting, olahraga, dan lain-lain. Semua itu bisa dilakukan bersama-sama dengan orang tua. Orang tua mengajak anak bermain supaya tidak merasa minder, memberi apresiasi sesuai dengan apa yang telah dicapai oleh anak. Demikian intervensi saya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.